Untuk yang downgrade, untuk mengenai downgrade pendidikan dari D3 ke SMA itu diperbolehkan apa tidak, Pak? Karena kualifikasi di formasi kami, di usulan kami itu tidak ada. Non-ASN ini bisa melamar di semua OPD, bisa lintas OPD, atau hanya pada OPD masing-masing. Yang kedua, bagaimana jika ada pelamar dari Kecamatan Sumber melamar ke dinas lain? Contoh, saya mau melamar ke dinas A, kemudian apabila ketika saya nggak lulus, itu paruh waktunya di mana? Apakah di Kecamatan Sumber atau di dinas A tersebut, Bu? Saya mau menanyakan, apakah ada pelatihan atau kiat-kiat untuk P3K untuk persiapan tes yang pertama? Yang kedua itu sama yang kayak Kecamatan Sumber, mungkin agak sedikit perbedaan. Jika dalam instansi mereka bekerja itu tidak ada klasifikasi pendidikan, apakah bisa melamar ke instansi lain? Dan yang ketiga, penilaian apa lagi yang berpengaruh selain prioritas yang di atas tersebut, yang K2, yang data-data yang kemarin yang sudah ada gitu, kira-kira penilaian apa lagi yang berpengaruh gitu. tadi kan penjelasan itu ada urutan dari prioritas yang diterima. Itu urutan pertama adalah TK2, lalu ada yang masuk database, lalu adalah yang ketiga apa gitulah. Nah, untuk yang kami tanyakan adalah misalkan formasi dengan hanya menerima satu, lalu nilai tertinggi itu apakah masih diprioritaskan oleh TK2? Sedangkan yang nilai tertinggi itu yang masuk data BKN. Siapa yang boleh ngelamar, yang dapat melamar di instansi pemerintah tempat bekerja. Kita sepakati kemarin dengan Kemenpan bahwa instansi itu adalah Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan memilih kemanapun sepanjang di instansi Kabupaten Cirebon dan linear ijazahnya sama. Jadi nomor 1 Kabupaten Cirebon, yang kedua lihat linearitas ijazahnya, itu boleh. Dan untuk pertanyaan bagaimana paruh waktunya, saya dari awal saya tidak akan menjawab permasalahan paruh waktu karena kita belum mendapatkan aturan resmi. Kita hanya sampai kepada aturan tata cara pengadaan ini. Tuh, ya. Apakah ada afirmasi? Sekarang tidak ada afirmasi lagi, hanya ada prioritas. Jadi Bapak silakan nilainya secara murni untuk bertarung dengan melalui tahapan prioritas tadi yang prioritas ini di Diktum. Untuk menjawab sekaligus pertanyaan dari Ibu yang dari Setda, bahwa urutan ini bukan kita yang mengolah, bukan Pansel Nasional mengolah, tapi ini sudah masuk secara sistem. Jadi ketika kita memasukkan NIK kita, itu otomatis sudah masuk ke secara sistem, apakah kita termasuk XTK2, apakah non-ASN terdaftar di database, atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi. Dan itu semua penilaiannya semua secara sistem. Jadi mereka akan mengisi sendiri nilai kita berapa dan ada di posisi berapa. Ya. Yang pertama di Disdukcapil itu ada 4 orang yang waktu pendataan 2022 belum masuk database, Pak, yang dikirimkan datanya ke BKPSDM. Apakah bisa mengikuti seleksi P3K? Siap. Nah, yang kedua ada 2 orang TKK dengan jabatannya berubah, Pak, di terakhir ini. Jadi dari penjaga kantor, pramutamu, menjadi pengadministrasian umum karena dia sudah sarjana. Bagaimana, Pak Kabid? Oke, siap. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Ada beberapa kasus di kami, Pak. Yang pertama, ada yang dia bekerja belum 1 tahun di kami, tetapi pernah mengabdikan bekerja di OPD lain masih dalam Kabupaten Cirebon. Misalkan OPD lain
2 tahun, dikali setahun. Apakah itu termasuk dalam poin ketetapan keempat poin B atau tidak? Itu yang pertama, Pak. Kemudian kasus yang kedua adalah dulu dia seorang satpam di kami, Pak. Sudah puluhan tahun. Kemudian karena keperluan rumah sakit, dia diangkat menjadi ADM kami, administrasi perkantoran. Nah, apakah itu juga termasuk dalam 2 tahun yang terus-menerus atau tidak? Karena tugasnya berbeda. Kasus yang ketiga, waktu daftar di kami itu dia administrasi dipekerjakan di administrasi perkantoran, tapi dia punya ijazah bidan. Karena keperluan kami sehingga dia disesuaikan menjadi bidan baru 6 bulan. Tetapi di kami sudah 4 tahunan. Nah, apakah itu termasuk yang terus-menerus atau tidak? Melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja. Nah, itu bisa kami mah OPD, ternyata tidak, Pak. Boleh kemana saja. Nah, kami yang punya pasukan segini gedenya. Nah, kayak informasi buat kami yang sudah kami dapatkan ketika diminta untuk semua OPD bisa masuk ke kami juga ya kayaknya merasa rugi, tapi itu juga terkandung misalkan dari aturan. Kalau emang yang dimaksud dengan instansi pemerintah ini bukan OPD, ya gimana lagi. Tapi kalau instansi pemerintah ini diikat lagi dengan OPD, itu kelihatannya kami sangat terbantu. Apa itu formasi Pranata Trantibum itu kan sudah dirubah menjadi pengadministrasi perkantoran. Itu apakah nanti formasi tersebut masih tetap, misalkan di Gegesik ada 4, masih tetap 4, atau yang 2-nya itu hilang, yang tadinya Pranata Trantibumnya? Database kita sudah tidak, kalau disebut hilang bukan hilang tapi udah lebur. Database kita yang di BKN itu kita sampai sekarang nggak tahu mana yang adanya. Nanti ketika di sistem itu baru kita ketahuan. Masih belum jelas berarti, Pak. Sistem itu udah melebur. Hasil pendataan kita kemarin yang 2022 itu udah melebur ke sistem di BKN. Jadi kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Di aturan hanya berkata bahwa 2 tahun berturut-turut dan tidak terputus. Jadi mungkin kita coba pastikan SK-SK yang 2 tahun itu, SK 2 tahun itu tidak rubah jabatan terus-menerus dan masih bekerja. Yang rubah jabatan, ya rubah ini mungkin rubah dari SD menuju ke SMP, SMA ataupun kuliah, kita coba pakai ijazah terakhir. Tolong kecilin dulu dong, kecilin. Yang pertama, tadi di slide yang tadi dipaparkan oleh Pak Ramdan, itu ada pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Pertanyaannya, di kami itu, jikalau di kami masih ada yang kurang dari 2 tahun, ini kan masa kerja minimal 2 tahun. Nah, di kami misalkan masih ada yang kurang dari 2 tahun, apakah harus mengikuti di tes CPNS, mendaftar di tes CPNS, ataukah kita arahkan untuk ke P3K paruh waktu? Dan pertanyaan terakhirnya, ketika pendaftaran tahun 2022 pernah mendaftar menggunakan ijazah SMA, setelah itu tahun 2024 ingin melamar lagi dan sudah mempunyai ijazah S1, yang dipergunakan untuk melamar P3K itu ijazah yang mana, sesuai dengan SK ataukah memang yang sekarang sudah ada? Itu saja, terima kasih. Untuk yang TKH 2 ya, TKH 2 itu batas usianya maksimal berapa ya Pak untuk mengikuti formasi P3K itu? Karena memang di kami itu ada batas untuk TKH 2 itu batas usianya sudah injury time juga Pak, udah 57 tahun. Jadi mohon petunjuk apakah masih bisa mengikuti formasi P3K di tahun ini. Untuk yang downgrade, untuk mengenai downgrade pendidikan dari D3 ke SMA itu diperbolehkan apa tidak Pak? Karena kualifikasi di formasi kami, di usulan kami itu tidak ada. Untuk
pengisian jabatan P3K. Nah, rankingan itu dari formasi kita itu kan sekabupaten 2040. Itu di ranking dari 1 sampai 2040 atau di ranking per masing-masing SKPD Pak Kabid. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di 2021 itu ada beberapa SKPD yang mengalami merger sama pecah gitu. Nah, kalau saya melihat di data yang pendataan 2022 itu contoh misalnya kayak perikanan sama ketahanan pangan. Meskipun pada saat pendataan menggunakan akun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, tapi pas muncul di data pendataan itu munculnya dinas yang lama. Masih muncul Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan seperti Budpar itu yang di Budparnya itu disebut Parpora. Sedangkan ada yang di Dispora. Nah, itu ketika nanti mendaftar seperti apa Pak Kabid? Apakah akan bermasalah atau tidak? Mungkin itu aja dulu Pak Kabid. Tadi ingatkan bahwa saya belum bisa jawab paruh waktu ya. Karena paruh waktu belum ada aturan resminya, saya belum berani jawab. Tapi gimana sekarang yang kita prediksi aja ketika yang teman-teman non-ASN yang kurang dari 2 tahun, tadi seperti yang disampaikan Pak PLH juga, sudah kita apa adanya, maksimal 1 September 2022, paling lambat SK itu, kesini sudah tidak bisa ikutan di P3K. Dan itu juga, jadi pakai ijazah terakhir ya, ijazah terakhir pakai. THK 2 batasnya berapa, kita tidak ada secara spesifik mengatakan THK 2 umur berapa, tapi 1 tahun sebelum pensiun, semuanya ya, untuk semua formasi dan semua status kepegawaiannya, mau THK 2 yang termasuk database, yang 2 tahun itu 1 tahun sebelum pensiun. Bu Kiki untuk downgrade dan upgrade itu enggak, itu sesuai dengan ijazah terakhir, dan ketika mau downgrade silahkan memilih apakah mau ikut sesuai dengan ijazahnya keluar OPD atau masih tetap di OPD, mau ikut downgrade silakan. Kita tidak bisa menentukan, maka silakan memilih, dua-duanya boleh. Cukup dulu Pak gitu. Jadi rankingan itu untuk satu formasi, bukan satu kabupaten. Untuk yang merger kayaknya tidak masalah, karena kecuali kita mengundurkan diri itu bermasalah. Kalau merger itu kan kasusnya kepentingan dinas, jadi kita tidak mengganggu secara pribadi. Jadi untuk teman-teman Budpar tenang saja, karena datanya udah pendataan non ASN itu bukan hilang ya. Kalau hilang itu dihapus kan, ini itu melebur. Jadi data-data kita dulu setelah pengumuman terakhir tanggal Oktober 22 itu udah tidak bisa kita buka lagi. Itu udah melebur ke sistem nanti di BKN itu. Ketika melamar itu SMA, kemudian tahun ini baru lulus, tetapi ijazah tersebut belum terbit. Apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus? Kemudian yang kedua, di kami ini kan ada petugas keamanan pasar yang notabene pada tahun-tahun kemarin itu mereka dibayar hanya dari bukan dari kegiatan. Mereka juga tidak ber-SK, hanya mendapatkan surat tugas. Apakah mereka itu bisa ikut untuk tes P3K? Mungkin itu yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di diktum kelima, pelamar sebagaimana dimaksud hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Ini artinya apakah setiap non-ASN ini bisa melamar di semua OPD, bisa lintas OPD, atau hanya pada OPD masing-masing. Yang kedua, pada slide di sini disebutkan formasi kosong akan diisi dari 1 pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Ini maksudnya apa Pak Kabid? Mohon diperjelas. Terima kasih. Formasinya ada 5, XHK 2-nya 2. Oke, tidak bertarung, XHK 2 kan langsung masuk berapapun nilainya. Yang 3 ini akan diperebutkan oleh non-ASN yang terdaftar di database itu. Di sananya ada 4, berarti 4-nya akan bertarung bukan 3. Kalau misalkan 2, berarti yang 1 akan diambil di yang tenaga non-ASN yang aktif berada di instansi. Jadi intinya berapapun nilainya,
Ini ada prioritas inilah yang akan berlaku. Pertama XHK 2 dulu kita penuhi, kedua non ASN, ketiga baru non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Begitu. Penyesuaian ijazah pakai ijazah terakhir, ya, karena di kita selalu pakai ijazah terakhir. Untuk surat tugas dan penggajian, sementara di aturan kita tidak, di aturan Menpannya tidak menjawab sampai itu. Yang penting bahwa surat penugasan itu ditandatangani oleh kepala unit kerja, mungkin oleh kepala dinas ya, mungkin itu. Kita pastikan lagi instansi itu adalah Kabupaten Cirebon. Sepanjang dia melamar dimanapun sesuai dengan linear ijazah boleh. Yang tidak boleh melamar di Kuningan, di Kabupaten Indramayu kita nggak boleh. Sebaliknya orang Majalengka juga tidak boleh ke kita. Itu yang dimaksudkan itu tadi Bu dari Sekta itu adalah optimalisasi ketika masih ada lowongan otomatis akan diisi oleh teman-teman yang melamar di sana. Nah, untuk Indag tadi ada yang pakai surat keterangan itu tidak boleh, kita selalu pasti harus yang asli. Jangankan untuk itu, untuk ijazah fotokopi juga kita nggak bisa. Ya. Ijazah keterangan ijazah, pratranskrip, apa tidak boleh. Kita harus langsung resmi dan diupload secara scan yang memenuhi persyaratan untuk alat-alatnya biar jelas hasil terbaik dan semua harus asli.